Pemirsa, dalam rangka mendukung target swasembada pangan nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional terus melakukan upaya reforma agraria, khususnya menekan jumlah alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Selengkapnya, pemirsa, dijelaskan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam wawancara khusus bersama dengan jurnalis Berita 1 Said Masyur. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Berita 1 spesial bersama saya dengan Said Masyur. 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ada sejumlah pencapaian yang telah dilakukan atau dicapai oleh pemerintah, khususnya di sektor agraria dan tata ruang dan juga pertahanan nasional. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Sudah bersama kami di studio Bapak Menteri ATR dan juga Kepala BPN Nusron Wahid. Pak Nusron, selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di studio. Baik, saya mulai saja Pak Menteri. Ini masih dalam rangka 1 tahun begitu ya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemarin 20 Oktober kita merayakan 1 tahun. Tentu ada banyak pencapaian. Asta cita salah satunya adalah mengenai swasembada pangan di sektor agraria. Seperti apa kemudian pencapaian yang sudah dicapai dan juga dilakukan di kementerian Anda? Ya, pertama begini. Selama 1 tahun ini kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pemerintah telah mencapai produktivitas pangan yang berlimpah. Pemerintah berani mengklaim bahwa pada tahun ini kita akan mengalami swasembada pangan dengan tingkat produksi sekitar 32 sampai 34 juta ton beras. Nah, ini semua tentunya selain pupuknya cukup, di sektor agraria adalah pengendalian alih fungsi lahannya itu juga ketat. Kita tahu selama 1 tahun ini angkanya sangat sedikit sekali pengendalian lahan itu. Kenapa pengendalian itu kita kurangi dan kita tekan lajunya? Karena semua demi ketahanan pangan. Karena tidak mungkin ada ketahanan pangan kalau tidak ada lahan. Karena apalagi lahan sawah, terutama sawah-sawah yang sifatnya produktif. Ini harus kita betul-betul jaga, jangan sampai ada alih fungsi atau kemudian lahan itu berkonversi menjadi kawasan industri maupun berkonversi menjadi perumahan. Kita tidak anti terhadap investasi, apalagi industri. Kita sangat mendukung. Tapi kita sarankan, kita harapkan semua industri itu beroperasinya tidak di lahan sawah yang sifatnya teknis, sehingga tidak mengganggu proses produksi pangan. Karena itu kita buat aturan-aturan untuk menjaga alih fungsi lahan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tahun ini juga selama 1 tahun kita alhamdulillah bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pada pemerintah sebelumnya, yaitu sertifikasi tanah dalam bentuk PTSL yang lumayan banyak. 1 tahun ini kita berhasil melakukan sertifikasi sekitar 2.600.000 bidang. Ini suatu angka yang lumayan. Kenapa? Karena di tengah-tengah anggaran yang tidak sebanyak pada periode-periode sebelumnya. Jadi selain PTSL juga animo masyarakat untuk melakukan itu juga sertifikasi juga sangat banyak. Dan ini penting karena sertifikasi lahan itu dipakai untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada para pemegang tanah, pemilik tanah, untuk mempunyai kepastian hukum sehingga tidak terjadi konflik pada masa yang akan datang. Kami berani mengklaim bahwa selama 1 tahun kami menjadi menteri dan Pak Presiden Prabowo menjadi presiden, belum ada sengketa baru. Dalam arti produk kami yang kemudian menjadi sengketa belum ada. Hampir kita menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang itu akibat produk yang terjadi pada tahun 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, yang kemudian meledak pada hari ini. Nah, karena itu ini menjadi warning dan jadi pelajaran buat kita semua, terutama dalam hal penerbitan sertifikat untuk lebih hati-hati dan menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko yang ketat. Jangan sampai ke depan produk kita itu menjadi masalah di kemudian hari.
Oke, baik. Ada banyak sekali yang sudah dilakukan begitu ya. Ya. Yang menarik tadi mengenai swasembada pangan begitu. Selain pengembangan food estate tentu saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah, tadi Anda mengatakan alih fungsi lahan sawah. Pak Menteri, seperti apa sih kondisi laju alih fungsi sawah yang terjadi di Indonesia saat ini? Seperti apa gambaran? Gini, sebelum ada mekanisme lahan sawah dilindungi, itu di 8 provinsi itu alih fungsi lahannya itu selama 3 tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu sebanyak 136.000 hektar di 8 provinsi. Di provinsi yang itu menjadi kantong-kantong pusat sawah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, kemudian NTB, itu kantong-kantong sawah. Itu sekitar 136.000. Tapi sejak ada mekanisme LSD dari tahun 2021 sampai tahun 2025 sampai hari ini sekitar 5.800 hektar. Menurun jauh. Oh, 5.000-an. 5.000-an. Coba bayangkan dulunya 3 tahun 136.000. Jadi 5.000 ya. Sekarang hanya 5.000. Dan itu pun kami pastikan yang alih fungsi lahan yang 5.000 itu tidak tidak KP2B, tidak masuk kawasan pangan dan pertanian berkelanjutan. Nah, ini tidak masuk itu, sehingga yang dialih fungsikan adalah lahan-lahan yang sifatnya lahan-lahan yang tandus, lahan-lahan yang memang sudah tidak lagi digunakan untuk tanaman pangan. Nah, ini alih fungsinya. Nah, karena itu kita akan perketat ke depan ini, kita akan lakukan LBS-nya akan kita tambah dengan adanya tambahan cetak sawah baru. Kemudian KP2B-nya dengan kita sudah ditarget oleh pemerintah dalam Perpres 12 tahun 2025, di mana di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional itu di situ dicantumkan bahwa LP2B-nya harus 87% dari total LBS. Total LBS kita sekarang 7,38. Sehingga kalau 87% maka harus minimal 68. Ya kan, 67 sampai 68, 6,8 sampai 6,7 sampai 6,8 juta hektar lahan yang harus sawah kita lindungi. Baik, penurunannya cukup signifikan dari 136.000 hektar menjadi 5.000 hektar. Ya. Upaya-upaya apa yang dilakukan, Pak Menteri? Pertama memang kita memperketat. Pertama melakukan sinkronisasi data. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah data tunggal tentang peta sawah harus kita buat. Kenapa? Karena dalam perjalanan yang ada di sini adalah ada yang sudah tidak sawah, tapi di dalam petanya masih sawah. Sebaliknya ada yang ada yang fisiknya masih sawah, tapi dalam tata ruangnya sudah tidak sawah. Nah, terhadap yang di dalam fisiknya sudah tidak sawah, tapi petanya masih sawah, kita cleansing. Tapi terhadap yang fisiknya masih sawah, kemudian dalam tata ruangnya sudah tidak sawah, kita kembalikan dan kita minta para gubernur dan para bupati untuk melakukan revisi rencana tata ruangnya untuk dikembalikan menjadi fungsi sawah. Baik. Tidak ada pilihan lain karena ini adalah tugas pokok. Tapi memang selama ini memang ada semacam tumpang tindih gitu. Selama ini antara pusat dan daerah. Selama ini kayak tanda petik daerah itu ugal-ugalan dalam alih fungsi lahan. Tidak ada aturan yang pasti. Sekarang kita tertibkan aturannya bahwa alih fungsi lahan harus komando, harus izin pemerintah pusat. Kalau tidak penting banget, tidak boleh kita alih fungsikan. Jadi kita ingin kembalikan bahwa yang penting ketahanan pangan sebagai panglima, tapi pada sisi lain kita tidak menghambat pintu untuk alih fungsi lahan, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan perumahan, dan untuk kepentingan investasi yang lain. Silahkan, tapi jangan mengganggu ketahanan pangan, jangan mengganggu sawah, jangan mengganggu KP2B, jangan mengganggu LSD. Itu sudah ditegaskan kepada pemerintah daerah. Itu sudah ditegaskan kepada pimpinan daerah dan juga kepada semua investor. Baik. Mengenai sertifikasi lahan tadi, Pak Menteri, ada isu mengenai lahan nganggur selama 3 tahun akan diambil. Itu seperti apa sebenarnya? Di dalam PP nomor 20, PP 20 tahun 2021, di situ ada peraturan tentang namanya tanah telantar. Tanah yang sudah bersertifikat dalam bentuk SHGB maupun SHGU, kan ketika dia mengajukan izin yang bersangkutan untuk mendapatkan HGB, kan ada perjanjian bahwa kami mengajukan HGB ini, tanah ini akan kami gunakan untuk membangun pabrik, membangun rumah, membangun perkantoran. Ternyata dalam waktu 2 tahun tidak ada.
ya kan? Sebaliknya juga kalau HGU, ketika dia mengajukan HGU juga ada perjanjian dengan pemerintah. Perjanjiannya apa? Nanti kami akan bangun tanah ini untuk kepentingan apa? Untuk nanam singkong, nanam sawit, nanam jagung, nanam ini. Dalam waktu 2 tahun tidak ada. Nah, ketika tidak ada itu pemerintah menagih. Nagih kepada siapa? Nagih kepada si pemegang hak. Kamu janjimu dulu melakukan pembangunan gedung. Kamu dulu janjinya akan menanam sawit. Kamu janjinya menanam singkong. Kenapa udah 2 tahun tidak kamu lakukan janjimu tersebut? Kita kirimi surat. Dari kirim surat, kalau tidak ada perkembangan, kita suratin lagi, kasih surat peringatan. Kalau sampai tidak ada perkembangan, kita kasih lagi peringatan 2. Kalau tidak ada perkembangan lagi, kita kasih peringatan ketiga. Sampai proses waktunya kurang lebih butuh waktu 587 hari. Prosesnya itu kalau masih bandel, kita tetapkan tanah tersebut menjadi tanah terlantar. Tapi sejauh ini eksekusinya seperti apa? Sudah ada 284.000 hektar tanah terlantar, tanah di Indonesia yang bentuknya itu HGB maupun bentuknya HGU, kita tetapkan menjadi tanah terlantar. Sudah cukup signifikan ya? Sudah lumayan. Dan ketika ditetapkan terlantar, maka tanah itu diambil alih negara. Ketika diambil alih negara, akan dikembalikan kepada rakyat yang sanggup melakukan proses produktivitas, yang bisa memenuhi janjinya tersebut. Bisa kalau dia gedung, dibangun kampus, dibangun ini, bangun itu, dan sebagainya. Kalau dia HGU akan ditanemin, ada yang menanamin. Intinya tanah tidak boleh nganggur, harus produktif. Karena tanah juga mempunyai fungsi produktif dan fungsi sosial. Baik. Saya ingin meng-highlight yang dua hal pertama yang Anda sebutkan tadi. Pertama, alih fungsi lahan sawah, begitu. Kemudian ada tanah nganggur. Jadi muaranya sebenarnya ada masalah di mafia tanah juga tentu saja. Gitu. Seperti apa penanganan selama ini di Kementerian ATR BPN? Gini, saya tidak mau berspekulasi tentang adanya mafia atau tidak ada mafia, meskipun dalam praktiknya itu pasti ada. Cara memberantas mafia yang paling baik ada dengan menegakkan aturan. Dengan diri kita jauh lebih baik daripada yang lain. Asal kita prudent, aturannya kita tegakkan benar, pegawai kita benar, maka pasti ada mafia pun dia tidak bisa membobol. Karena itu cara menghadapi mafia yang paling efektif adalah dengan cara memperkuat sistem dan memperbaiki integritas SDM kita, supaya tidak tergoda oleh para mafia itu. Dalam 1 tahun terakhir sudah dilakukan semua perbaikan itu? Alhamdulillah. Saya berani mengklaim bahwa sudah banyak perbaikan yang sangat signifikan di dalamnya. Mulai dari rentan waktu pelayanan, ya kan, bagaimana caranya prudensialitas, bagaimana mereka kehati-hatian dalam memberikan sertifikat supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya. Tapi kita akui ada produk-produk lama yang masih banyak tumpang tindih. Kita harus akui itu. Tapi kita mulai selesaikan satu persatu. Dan setiap tahun progres penyelesaiannya. Tapi masalah baru akibat produk baru itu relatif tidak ada. Kalau kami tidak mengatakan tidak ada sama sekali, tapi relatif tidak ada. Produk baru yang kemudian menjadi masalah baru tidak ada. Hampir tidak ada. Yang ada adalah masalah lama yang kemudian, produk lama yang kemudian menjadi masalah, itu diperkirakan ada. Karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita jadi masalah baru. Apa sih yang potensi jadi masalah itu? Pertama, hutan disertifikatkan. Kedua, laut disertifikatkan. Ketiga, mangrove disertifikatkan. Yang kemudian yang keempat, sudah ada hak tanah orang lain disertifikatkan, sehingga menjadi tumpang tindih, sehingga suatu hari akan menjadi konflik. Kita harus lebih hati-hati sekarang ini. Karena itu dalam memberikan sertifikat kita harus hati-hati, harus prudent, harus compliant, jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari. Baik, saya ingin pertanyaan terakhir Pak Menteri, dari semua yang kita bahas ini, apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan, di tahun kedua ini? Fokusnya apa saja? Fokus kami tahun kedua ini adalah masih pertama peningkatan sertifikasi lahan. Mengingat masih ada sekitar 16 juta hektar. Ya kan? 16 juta sampai 20 juta hektar lahan yang belum terpetakan dan belum tersertifikasi. Yang nomor 2, kita akan mengubah bisnis proses supaya pelayanan pertanahan jauh lebih cepat.
dengan menggunakan prinsip digitalisasi. Sekarang dulu orang hak tanggungan belum digital, sekarang udah mulai digital. Roya kalau kita utang ke bank pakai jaminan lunas, narik sertifikat belum digital, sekarang udah digital. Sekarang peralihan hak, jual beli tanah, mulai dari notaris sampai berubah nama kita udah mulai digital, sehingga terukur waktunya. Ya kan, kalau tuh ada masalah ada di mana? Masalah di notaris atau masalah di pegawai kita. Nah, ini yang kita akan lakukan, digitalisasi pelayanan di bidang pertanahan. Supaya apa? Supaya pelayanan lebih cepat, lebih kompatibel, lebih akurat, lebih prudent, dan terukur waktunya, terukur biayanya, sehingga masyarakat menjadi puas dan satisfied. Baik, itu yang kita harapkan dan kita berdoa semoga semua terrealisasi. Pak Menteri, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Oke, terima kasih. Satu spesial. Pemirsa, demikianlah berita satu spesial. Saya Said Masrur atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.